Dan selawat berangkaikan salam tidak lupa kita aturkan kepada roh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan doa pendek berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, selanjutnya yang kami hormati jajaran Polres atau yang mewakili, selanjutnya dari Kapolsek dan juga yang mewakili, selanjutnya untuk Babin Kantipmas Nagari Padang Gelugur, dan juga kepada Wali Nagari Padang Gelugur yang mewakili, dan seterusnya kepada seluruh undangan panitia ataupun adik-adik kami yang berada di lokasi Puncak Alam Bukit Kemoyan, dan terkhusus kepada Ketua Forum Pegiat Literasi Pasaman Bung Arbi Tanjung, kami ucapkan selamat datang. Inilah Puncak Kemoyan gitu. Inilah nagari salah satu yang memiliki destinasi wisata alam. Tepatnya di Kampung Bukoreh, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur. Begitu juga untuk Bung Ferry dari rumah Rimbonya. Ini berasal dari panti, pegiat literasi juga. Dan baiklah, sebenarnya di sini acara Raun Literasi adalah bahasa sehari-hari. Raun artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, apabila di dalam Kecamatan Padang Gelugur itu ada 4 nagari, maka Nagari Padang Gelugur adalah yang pertama. Dan 3 lagi akan menyusul, itu kita hitung mundur, kita hitung maju dari sekarang sampai tahun 2019 akhir gitu. Nah, kapan nanti waktunya dan tanggal kita atur, kita set. Tapi yang pasti dalam setahun itu Taman Bacaan Masyarakat Mentari pasti akan mengadakan acara yang sama di tempat yang berbeda gitu. Namanya Raun Literasi gitu. Ini yang kita maksud dengan Raun Literasi. Sebenarnya konsep ini sederhana. Kita coba mengajak masyarakat yang kurang cinta dengan alam, kurang cinta dengan bahan bacaan gitu. Mungkin kita di sini tampangnya boleh brewok ya, kayak Bung Ade gitu. Bung Ade, preman, tapi dia baca gitu. Nah, persoalannya kan di situ gitu. Nah, kita coba bawa adik-adik untuk gandeng baca, rame-rame kita diskusi gitu. Ini kalau dengan berbicara dengan abang kita ini, Arbi Tanjung, ini susah-susah sukan ini untuk ketemu dengan beliau gitu. Dia tidak mau memberi nama dengan label-label sarjana, tidak gitu. Tapi beliau adalah jebolan dari Medan gitu. Nah, ada judul cerpennya itu yang sangat inspiratif. Judulnya adalah Berladang di Punggung Mahasiswa gitu. Nah, inilah Arbi Tanjung gitu. Dia pengarangnya gitu. Waktu itu di kampus UNEM. 7 tahun saya kuliah di Jawa, 2 jurusan, 2 kampus yang berbeda. Pulang 7 tahun 2013 sampai sini, saya tidak menemukan satupun cerita rakyat yang asli dari Pasaman itu, tidak ada. Tidak ada. Kalau berbicara toko buku Sumatera Barat, saya tidak sombong, tidak. Saya udah jajaki gitu. Khusus untuk Pasaman itu tidak ada cerita rakyatnya gitu. Tidak ada dibukukan. Nah, sebenarnya banyak gitu. Adik-adik yang mau nulis itu banyak gitu. Cuma tidak ada wadahnya. Nah, sehingga saya pulang, saya baca buku Bung Hatta. Ketika dia pulang dari Digo, Belanda, dia bawa buku itu 8 lori. Saya pikir, saya selama kuliah di Jawa ini berapa sih bisa bawa buku pulang gitu. Saya tanamkan dalam hati minimal 1.000 gitu. Tahu-tahu 7 tahun itu saya bisa bawa buku pulang 1.200 judul gitu. Alhamdulillah gitu. Nyampe di kampung mau dikemanakan gitu. Saya bilang sama orang tua, karena di rumah tinggal ibu dengan bapak gitu kan. Pak, gimana kalau rumah ini kita jadikan taman baca atau pustaka masyarakat gratis, telat pun nggak bayar gitu. Datang cuma isi nama, pinjam Pak 10, 20. Datuk Moran tuh 2 karung dia bawa itu selama 6 bulan. Berapa dendanya mau? Gratis Pak. Nah, kita coba mendekatkan buku dengan masyarakat. Tujuannya yang pertama itu. Nah, selanjutnya kenapa saya pindah minta relokasi tugas ke Mapat Tunggu Selatan? Saya rasa kita semua tahu Saprudin Prawira Negara, kalau tidak ada beliau, Indonesia sudah habis. Dan Bukit Tinggi itu adalah RI 1 sebelum Jogja dan Jakarta sekarang. Nah, ketika Bung Karno dan Bung Hatta dibuang ke Digo, Saprudin inilah yang bergerilya melalui corong-corong radionya mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia itu masih ada gitu. Indonesia itu masih ada walaupun Bung Karno dan Bung Hatta itu dibuang ke Digo gitu. Nah, letaknya di Pasaman itu kita tahu nggak gitu. Saya sering diskusi dengan guru sejarah, dengan instansi terkait gitu. Tapi saya tidak menemukan hasilnya gitu.
Oke, tidak masalah gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita berbicara diri kita adalah A, tetapi kita tidak mengetahui A, saya rasa ini berbeda gitu. Nah, makanya wajar ya ketika Nabi Muhammad menyampaikan apabila segala sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan kita di sini bukan dalam konteks kritik sama tidak gitu, tapi kita coba untuk konstruktif gitu, membangun. Nah, kalau seandainya ibu bapak dan undangan tahu di mana sih letak pemberian dari masyarakat kepada Safruddin Prawira Negara, rumahnya itu adalah unyang dari pemain gitaris kita tuh, Ricky Misbar. Unyang tuh yang punya rumah tuh disorahnya kok Safruddin Prawira Negara, Cikulah tinggal sampai kini lahir rumah tuh baru di Rotan Gotah, lengkap bajunya di sana, ada senjata di sana, ada gitu. 2015 kalau saya tidak salah ini ada semacam ingin penulisan sejarah lokal yang berdampak nasional gitu. Tapi setelah habis 2018 ini kan tak kunjung ada. Makanya saya matikan diri, sudahlah saya pindahkan ke Muara Sungai Lolo, dan saya kerja sana, saya sekalian cari datanya gitu. Nanti 1 tahun saya di Muara Sungai Lolo, terserah mau dipindahkan lagi, oke, tidak masalah. Tapi yang jelas cerita rakyat terkait dengan Safruddin Prawira Negara ini telah selesai saya tulis. Itu tujuannya. Nah, kenapa dalam forum atau kesempatan kali ini saya sebutkan? Karena memang informasi seperti sejarah itu untuk zaman now, generasi zaman now, itu kan memang tidak bisa kita pungkiri. Lebih sonang nonton YouTube nih gitu. Padahal ilmu itu kan sonang diakses ini gitu kan. Apuamnya tinggal ketik jadi gitu. Nah, tapi ya itulah gitu bari gitu. Itu kan udah bisa sambung sama yang lain. Kalau dulu perbedaan itu doa Tuhan gitu, doa alam gitu. Lai siang, lai malam, lai pagi, lai petang gitu. Nah, maka dalam kegiatan sekaligus dalam acara agenda lawan literasi, mengapa kita kaitkan dengan Safruddin Prawira Negara? Karena pada tanggal 15 Januari itu adalah hari memperingati meninggalnya Komayor Suparno. Kejadian perang di Trikora tahun 1963 di Laut Aru, Kalimantan. Nah, dia menggelontorkan semangat juang. Itu adalah patriot. Kita sebagai penggagas, sebagai literasi, sebagai pustaka, sebagai sanggar seni, sebagai kebudayaan, kita juga juangkan semangatnya gitu. Tapi melalui membaca, belajar dan belajar gitu. Ini yang ingin kita tanamkan pada kegiatan pada kali ini. Perkenalkan, saya Arbi Tanjung, saya dari kumpulan Bonjol. Saya pulang kampung baru 1 tahun ini. Pada tahun yang lalu sekitar bulan Oktober 2017, kawan-kawan yang bergerak di Taman Bacaan berkumpul di Lubuk Sekaping. Ada juga yang saya datangi satu-satu. Saya masih ingat saya datangi saudara Mul siang-siang, dia masih kerja karena sementara saya pengangguran. Suka datangi orang nggak tahu jadwal. Kemudian datangi lagi Pak Amran Datuk Jorajo. Kemudian datangi lagi Kurnia Dinata. Dan akhirnya saya ketemu dengan yang lain. Nah, hari ini ada sebuah cita-cita negara kita dengan nama sejak 2018 Gerakan Literasi Nasional. Nah, kita di Pasaman bukan ingin ikut-ikutan, tapi memang sejak awal memang sudah ada cikal bakal teman-teman yang bergiat di gerakan baca, mengajak masyarakat. Ya, pada saat itu kita dari 6 kecamatan sampai hari ini sudah ada 13 titik rumah baca. Tapi rumah baca tolong tidak disamakan dengan rumah baca yang diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan ataupun Dinas Arsip dan Pustaka. Kalau Dinas Arsip, Pustaka dan Pendidikan atau Dinas Pendidikan, rumah baca itu ditunjuk. Kayak saya jadi presiden nunjuk menteri. Kamu buka rumah baca di sana. Kalau ini enggak. Kalau kita di forum pegiat literasi,
kita menyebutnya kantong baca. Kantong baca berdiri, ada dulu orangnya. Ada dulu orang yang gerasak gerusuk kayak Mulyadi ini, nah baru kita sebut namanya kantong baca. Nah, pertama berdiri kita cuma 6, sampai hari ini kita sudah ada 13. Dari 12 kecamatan di Pasaman, anggota Forum Pegiat Literasi itu rumah kantong baca baru 13. Yang paling banyak itu di Lubuk Skaping sama Panti. Kalau untuk di Padang Gelugur satu-satunya Rumah Mentari dan yang paling aktif. Kalau di Bonjol satu-satunya di kumpulan namanya Ladang Raso di rumah saya. Kalau teman-teman mau ke Bukit Tinggi pas jalan lurus sebelum gerbang Selamat Tinggal Kabupaten Pasaman, kira-kira 800 meter sebelum gerbang itu sebelah kiri, masuk aja ke dalam. Ada namanya Pustaka Ladang Raso. Kalau capek-capek baca buku, bawa pancing aja. Jadi giniin. Karena di dinding itu bambu, di bawahnya itu kolam. Saya punya koleksi buku sekitar 1.700 buku. Mudah-mudahan buku saya tidak disita seperti di Padang. Karena buku saya juga banyak seperti yang disita oleh aparat di Padang. Tapi saya mudah-mudahan berdoa nggak sampai ke Ladang Raso. Nah, untuk Raun Literasi sendiri bagian dari salah satu yang kita kemarin cita-citakan. Dulu di Forum Pegiat Literasi kita ingin menggilir 6 kecamatan itu setiap bulan itu. Contoh bulan ini di Bonjol, datangnya hari Sabtu. Kita kerjasama sama bikers dan pencinta alam. Silakan tuan rumah menunjuk salah satu potensi yang ingin dikenalkan. Persis konsepnya seperti yang ditawarkan oleh Bung Mulyadi. Tapi kegiatannya cuma 1 hari. Kalau kita menawarkan kemarin di forum itu hari Sabtu. Jadi semua, contoh di Padang Gelugur, kawan-kawan dari Simpati datang, dari Bonjol datang, dari Rawa Selatan datang, dari Rawa datang, Lubuk Skaping datang. Bawa buku, bawa motor masing-masing, dan bawa tenda. Tapi kita kerjasama sama pencinta alam, bawa kemah. Hari Sabtu sore kita nyampe di sana, maghrib kita sholat bersama, habis maghrib kita makan, habis isya duduklah. Orang Nagari itu mau ceritain apa ke kita tentang potensi bacaan dan kebudayaannya. Ya, di situ ada unsur Nagari tentunya. Ada 6 unsur Nagari plus aparatur pemerintah. Ceritalah. Oh, ini kami punya komoyen nih. Ayo ceritain. Diceritakan. Itu kemarin konsepnya yang kita tawarkan. Alhamdulillah stagnan sampai 2019 sampai hari ini. Dan saya terkejut ketika Mulyadi membuat judul Raun Literasi. Waduh, kayaknya Simul yang siap untuk melaksanakan, walaupun dia sampaikan tadi masih ingin tahun 2019 khusus di Nagari saya saja dulu. Itu niatannya dia. Artinya Rumah Mentari sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara ingin pindah-pindah. Tapi saya merasa saya tadi takut tidak sampai. Saya jujur, saya khawatir saya tidak sampai di sini. Dengan sepeda motor Simul yang cuma kerangkanya lengket dengan mesin doang. Entah ada rim, entah enggak, saya khawatir. Dia tanya berat badan bang berapa? Saya 93 sih. Aduh, dia beberapa kali kaki kami seperti kura-kura mencari air. Beberapa kali. Nah, tapi saya melihatnya dengan kegiatan ini kita posting sama-sama. Kita sama-samakan mempostingnya nanti untuk kegiatan ini. Kemudian Raun Literasi kita tanggapi, kami sangat apresiatif. Kita masih ingat ketika MUL buat acara bulan September. Oh ya, September itu belaga dengan teman-teman Lubuk Skaping saat itu ya. Si MUL mampu menjadi stakeholder banyak orang. Nah, saya sampaikan Forum Pegiat Literasi memang kali ini saya mendinginkannya sampai bulan April, sampai tanggal 17. Sampai Baralek Gadang memang saya sengaja kendurkan, tidak ada kegiatan. Saya khawatir nanti menjadi fitnah, walaupun kita tidak berbuat atau berbuat, kita menghindari fitnah-fitnah itu. Oleh karena itu, forum sendiri hari ini saya sampaikan di hadapan kawan-kawan semuanya,
kita sengaja dinginkan, termasuk di ladang raso. Kita dinginkan tapi di kegiatan-kegiatan internal kita laksanakan. Nah, satu catatan saya melihat di sini adalah kebetulan kita kemarin berbincang dengan tim Mongabay Internasional, kita bicara ekologi dan kebudayaan. Nah, hari ini saya menemukan kita bicara bentang alam, sungai, bukit, gunung, dan ternyata setelah saya bertemu dengan tim Mongabay itu banyak langkah saya dipertemukan. Setelah saya dari Kampar, danau buatan yang menenggelamkan 14 kampung, sekarang saya didatangkan, saya dapat kesempatan hadir di sini. Ternyata setelah dari puncak Kampar, dari kota Koto Panjang, saya dilemparkan ke kampung Bukoreh. Dan sekali lagi saya melihatnya, ya ini bentang alam. Pertanyaannya, apa kaitan bentang alam dengan kebudayaan? Bukan tidak punya cerita. Saya yakin di sini punya kebudayaan, di tempat ini punya kebudayaan. Atau mari kita ciptakan mitos, agar kita ciptakan mitos di Bukit Kemoyan ini, karena hari ini destinasi wisata memang adalah penciptaan mitos. Benar tidak benar, tapi persoalannya kegigihan kita bersama. Ciptakan mitos dalam artian diciptakan baru dia menjadi kenyataan. Siti Nurbaya tidak pernah ada, itu hanya di Marah Rusli saja. Tapi Siti Nurbaya bisa betul-betul ada hari ini. Ada taman Siti Nurbaya. Siti Nurbayanya nggak ada, cuma novel aja, tokoh novel. Tapi hari ini roman. Tapi hari ini Siti Nurbaya kayaknya benar-benar ada itu. Ada jembatan Siti Nurbaya. Oke, tadi saya tanya, Mul itu pohon apa? Si Mul bilang nanti tanya sama ahlinya. Nanti akan saya tanya sama ahlinya. Saya mau lihat, mau nanya nanti di mana pohon Kumayan itu, saya belum pernah lihat. Mana tahu bisa dijadikan cerita atau puisi. Seperti apa sih pohon Kumayan itu? Saya tidak tahu. Ya, jadi tidak sebatas bacaan Bukit Kemoyan. Kalau bisa kita ciptain, kalau biar orang datangnya ingin dengerin cerita kita aja. Ya, bicara ekstrim kayak saya tadi, jangan hilang dia, lupa dia. Ketika mau dengerin cerita, oh di situ. Padahal itu mitos yang kita ciptakan, yang kita apakan. Baik teman-teman, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang berharga ini. Izinkan saya yang ditaja oleh kawan-kawan panitia, mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara ini sama-sama kita buka, bukan saya buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo di kiri Surabaya.
bang. Oh bang. Kita Ramadan. Ramadan berkirim. Karon may ang ipoto to tanda di pa yung television ramalan baru gitu. Cieknya. Hadir semua.